Man shalla al-ghadata fi jama'ati, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Bagi yang perempuan mungkin ada yang di rumah, karena hebatnya perempuan walaupun sholatnya munfarid di rumah, tapi pahalanya seperti laki-laki yang berjamaah di masjid. Sehingga kalau kita sebagai laki-laki sholat di bumi nyalira, terus ibu nabi sholat di bumi nyalira, ganjaran beda. Ibu nama sholatnya walaupun munfarid dan di rumah itu pahalanya sama seperti sholatnya laki-laki yang berjamaah di masjid. Jadi kalah derajatnya ya. Kalau kitanya sholatnya di rumah dan sendiri gitu. Maka alhamdulillah syukur pada subuh kali ini kita selesai sholat berjamaah. Dan kata baginda Rasul, man shalla al-ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Untuk apa? Yazkurullah, mengingat Allah. Cari kelatah selepas sholat subuh teh. Kecuali bagi ibu-ibu yang punya kewajiban iman rineh yang betul-betul rineh, karena sebetulnya yazkurullah, zikir pada Allah tidak hanya kita berzikir subhanallah subhanallah gitu ya, dia juga berzikir dengan kita mengaji seperti ini, karena ibu masak juga sedang zikir pada Allah. Makanya ibu kalau sedang masak niati karena Allah, karena suami mah nggak punya surga, tegaruhan ganjaran. Jadi pami masaknya karena suami, kayak bisa hanya kalau begitu tos masak ternyata suami ibu tidak makan. Tapi kalau sudah karena Allah, apapun nanti kondisinya, yang penting tos ngelaksanakan kewajiban selesai. Suami datang siapkan air, kan gitu. Karena kata baginda Rasul, jika istri menyiapkan air saja segelas, air segelas untuk suaminya, karena syukur dan karena sayang, maka kata baginda Rasul, pahalanya itu sama seperti saum sunnah setahun. Hebat tinggal ibunya. Jadi untuk ibu mah luar biasa. Nggak ganjaran di rumah kita. Hanya godaan luar biasa. Nah, hanya segelas saja nilainya sami sareng saum sunnah selama 1 tahun, segelas itu teh. Komo saya ber. Banyurkeun itu. Maksudnya ini hal biasa. Itu juga sama maksudnya itu zikir pada Allah, tidak mesti memang duduk kemudian subhanallah subhanallah atau subhanallah. Tapi apapun yang kita lakukan dalam rangka yazkurullah, mengingat Allah. Artinya juga qa'ada tidak hanya bentuk duduk. Ibu bisa masak, bisa naon sami gitu, sama saja. Hanya memang bagi yang waktunya leluasa, barang siapa yang selesai sholat subuh kemudian dia duduk mengingat Allah, baca Quran, zikir, atau membaca ilmu-ilmu, mendengarkan ilmu Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Nah, hari ini terbit matahari jam 4
jam 5.20 kalau nggak salah. Jam 5.20 tanggal 13 ini jam 5.20 tuluk atau syuruk, keluar matahari. Duha jam 6:08 kalau nggak salah. Lihat di kalender atau di Google. Di Google ya. Terbit matahari per tanggal ini wilayah Bandung jam berapa? Gitu. Ya, tinggal dilihat di sana. Itu jam 5:20. Kalau duha awal itu jam 6:08. Itu sudah bisa duha. Jam 6:08. Hanya kemudian kata Rasul, summa shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi selesai sholat subuh, duduk dulu sampai terbit matahari. Jadi sampai jam 5.20. Jadi selesai subuh teh. Sampai jam 5.20. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Sholat apa itu? Isyraq, pada waktu syuruk. Hanya begitu keluar matahari, tidak di sana sholat syuruknya, tapi masuk waktu duha awal. Karena ada 5 waktu yang bagi kita di Indonesia tidak diperkenankan untuk sholat sunnah. 5 waktu, kecuali di Makkah, di Madinah, dan hari Jumat khusus untuk Jumat, Jumat dan sholat Jumat gitu. 5 waktu ini dilarang kita sholat sunnah. 1 ba'da subuh, ba'da subuh. Selesai subuh tidak ada sholat sunnah. Tapi bolehkah sholat sunnah yang kemudian karena tadi malam saya lupa sholat isya, kemudian saya lakukan sholat isya itu selesai sholat subuh? Karena kan kata Rasul, barang siapa yang lupa akan sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Ketika dia ingat, kapanpun itu berarti kan. Ingatnya selesai subuh, baru ingat. Nah, tadi malam kok gak sholat isya, maka boleh kita berdiri untuk sholat isya. Karena ingatnya selesai subuh, baru kita ingat, aduh belum isya tadi malam, ketiduran kalau gak salah. Idza dzakaraha, kata Rasul, ketika kita ingat atas sholat yang kita lupa itu, sholatlah di sana. Walaupun sholat isya jam 12 misalkan, ya, selesai duhur baru ingat, nah tadi terasa belum sholat isya, sholatlah di sana ketika kita ingat, gitu, ya. Artinya kalau memang ada sebab seperti kita lupa di awal tidak sholat isya, kemudian kita sholat isya selesai sholat subuh, boleh. Karena yang tidak boleh itu satu, sholat sunnah mutlak, sholat sunat yang tidak berbatas waktunya dan tidak berbatas rakaatnya, namanya sholat mutlak, itu nggak boleh. Yang kedua, sholat sunat yang penyebabnya ada di depan, yaitu sholat safar. Seperti mau berangkat umroh nih, saudara-saudara kita yang mau berangkat umroh, selesai sholat subuh, misalkan mau sholat safar, nah itu nggak boleh. Mestinya sholat safar dulu, lalu berangkat. Di tengah perjalanan di masjid mana kita temui masjid di sana, kita lalu sholat subuh. Selesai sholat safar haji misalkan, 2 rakaat ya, sholat safar umroh, itu nggak bisa dilakukan selesai sholat subuh, harus sebelum. Kecuali sudah masuk waktu duha. Tuh, ya. Satu yang nggak boleh waktu sholat itu. Satu, selesai sholat subuh. 2, ketika matahari terbit.
Nah, ketika matahari terbit, tadi itu saya sampaikan 5.20 misalkan, tulunya itu terbit matahari. Pas terbit matahari dia 5.20. Gak boleh pas di sana. Kenapa? Kata baginda Rasulullah SAW, pas begitu matahari terbit berbarengan dengan kepala setan muncul. Gitu. Jadi ketika kita sholat di pas waktu itu, maka seolah-olah kita sholat pada setan. Makanya tidak diperkenankan sholat pas bertepatan dengan munculnya matahari. Oleh karena itu sholat isyraq itu duha awal, gitu. Duha awal kita yakin bahwa itu sudah lepas dari matahari pas keluar. Kalau selepasnya mah, gitu ya. Jadi itu katanya kadar 1 meter dari pas matahari muncul, 1 meter naik atau 2 meter naik. Itu masuk duha awal. 6 lebih dalam 8. Lalu kita sholat 2 rakaat niat syuruk atau niat isyraq. Atau bisa langsung kita niat duha, bisa ya. Karena sudah masuk waktu duha, hanya duha awal gitu. Ya, 6 lebih 8 duha awal. Karena lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka kita mampu seperti itu seperti kita melaksanakan haji dan umrah. Wah, ya. Jadi selesai hamba sajadah salat subuh, lalu kita duduk zikir sampai keluar matahari, ya, tunggu sebentar, lalu kita salat 2 rakaat syuruk atau isyraq. Selesai itu kita doa, maka lepas sajadah kita keluar dari tempat salat kita, maka nilai ibadahnya dalam buku catatan amal kita seolah-olah sudah haji dan umroh yang diterima. Hanya nggak boleh selesai itu keluar kita ngaku ke tetangga-tetangga kita, saya habis umroh, padahal keluar di kamar. Nggak bisa. Itu hanya fadilah, keutamaan saja yang dalam buku catatan amalnya seperti itu, keutamaan saja gitu. Nah, hanya pas waktu salat isyraq itu seperti itu ya. Yang penting selesai keluar matahari, nggak boleh pas bertepatan dengan keluarnya matahari. Itu yang kedua kan. Yang ketiga pas istiwa. Istiwa itu pas matahari berada di tengah-tengah ufuk, berada di tengah-tengah gitu. Istiwa di tengah-tengah. Jadi kalau pas bayang-bayang matahari itu pas keinjak sama kaki kita, nah itu pas istiwa, nggak boleh. Nah, kecuali pas hari Jumat kan, itu pas hari Jumat misalkan pas sholatnya itu pas istiwa, maksudnya pas tengah-tengah mataharinya berada di tengah-tengah ufuk langit, maka itu boleh karena bertepatan dengan sholat Jumat itu. Kalau selain itu nggak bisa. Kemudian selesai sholat asar pun sama kan, tidak ada sholat. Selesai sholat asar, sholat sunnah maksudnya. Dan sholat sunnah yang penyebabnya di depan. Bagaimana kalau selesai sholat asar, kemudian ada jenazah dan disolati selesai sholat asar, gitu ya. Ingat bahwa yang nggak boleh itu sholat sunat mutlak, satu itu yang tak ada sebab dan tak ada waktu dan tak ada jumlah batasan rakaat, gitu, sholat mutlak. Dan yang sholat sunnah yang penyebabnya ada di depan. Kalau penyebabnya ada di belakang, boleh. Terus kemudian saya tanya, sholat jenazah dulu atau apa? Ada yang meninggal dulu? Gitu ya. Kita sholat jenazah itu penyebabnya di mana nih gitu maksudnya? Penyebabnya apa di belakang? Kan penyebabnya ada sholat jenazah itu ada yang meninggal, yang maut, ya, ayat jenazah. Dahulu mana antara ada yang meninggal dengan sholatnya? Apakah kita sholat dulu, sholat jenazah, wehlah, sholat jenazah isukan ayat maut misalkan?
Atau ada yang meninggal dulu baru kita sholat jenazah? Yang mana? Pasti ada yang meninggal dulu baru kita bisa sholat jenazah. Gitu ya, di hadapan kita ada jenazahnya kan gitu. Nggak bisa kita sholat jenazah. Allahu Akbar 4 takbiran, ya apa? Sholat jenazah. Mana yang meninggalnya? Besok bisa. Ya, harus ada yang meninggal dulu. Artinya berarti penyebabnya ada di depan sebelum sholatnya. Nah itu mah boleh walaupun selesai sholat asar. Ya, jika melihat masjid atau di mana ya kita lihat selesai sholat asar lalu ada jenazah karena nggak mau kelewati maghrib misalkan, sehingga disolasinya selesai sholat asar gitu ya. Maka itu boleh silakan karena itu penyebabnya ada di awal, tidak seperti sholat safar. Sholat safar dulu baru berangkat kan gitu. Sholat safar dulu 2 rakaat di rumah baru berangkat hajian. Sholat safar dulu di rumah 2 rakaat baru berangkat umrohan kan gitu ya. Nah artinya berarti berpergiannya selesai sholat kan gitu. Nah itu beda. Nah baik, dan yang kelima, waktu yang nggak boleh lagi sholat di sana adalah sholat sunat maksudnya, ya, yaitu menjelang maghrib, pas bertepatan dengan matahari terbenam. Kalau tadi pas bertepatan matahari terbit, kalau ini pas matahari terbenam, nah gitu. Itu berarti waktu maghrib, pas waktu maghrib pisah. Jadi nggak bisa pas adzan maghrib langsung kita sholat, tunggu dulu selesai adzan gitu. Setiap mau sholat memang tunggu dulu selesai adzan gitu, baru kita sholat, lepaskan dulu gitu. Nah ini hal yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang barusan saya sampaikan, kita selesai sholat subuh, kemudian kita masih duduk, kita rencana sampai jam 5.20 berarti itu ya, sampai terbit matahari ya. Kemudian silahkan yang sholat duha misalkan jam 6:08 atau jam sholat isyraq syuruk ya, boleh gitu. Dan bagi yang sudah berniat puasa, ada yang sudah niat puasa apa? Rajab, gitu, bagus ya, sunnah. Ada sebagian memang tidak ada jalur yang sahih, silahkan begitu ya. Hanya memang kata baginda Rasul, gini, kata baginda Rasul, bahwa dalam setiap 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan itu dari Allah, dari surah Taubah tuh. Ya. Jadi Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya inna iddatash syuhuri 12 syahran fi kitabillah, dalam catatan Lauhil Mahfuz, dalam catatan takdir Allah, qada dan qadar Allah, bahwa Allah itu menciptakan bulan ini 12 ya. Muharram, Safar, itu yang mestinya memang kita sebagai muslim yang hafal. Bukan nggak boleh apa Januari, Februari, enggak ya, Januari, Februari, Maret atau ya. Hanya ternyata perhitungan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perhitungan bulan-bulan Hijriah. Sehingga ibu yang mau tepung tahun ya, awal itu yang ada yang orang meninggal tepung tahun gitu. Ngitungnya jangan ngitung Januari Februari, tapi ngitungnya bulan Muharram Safarnya. Lihat pas meninggalnya tanggal berapa di tahun Islamnya, Hijriah, itu yang dipakai. Jangan Januari Februarinya gitu ya, bagi yang suka melaksanakan yang itu kan suka ada ya 1 tahun sekali gini kan. Ya, berdoa bersama kan gitu ya, awal. Nah ngitung nanti ulah Januari Februari gitu Pak. Jangan Januari Februari, tapi Muharram Safarnya di tanggal berapa itu.
maka akan tetap gitu. Kalau Ramadan tetap Ramadan tanah satu gitu. Gitu. Kalau Januari Februari itu perhitungannya pasti lari beda gitu hitungnya ya. Yauma khalaqas samawati wal ard, dari 12 bulan itu Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, minha arba'atun hurum, hanya dari 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Sehingga pun kata Rasul SAW seperti itu, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kata baginda Rasul, fahtarimu, maka muliakan oleh kamu, karena itu sangat diagungkan oleh Allah bulan yang 4 itu. Caranya Rasul bisyam, banyak puasa gitu. Di bulan-bulan hurum itu, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, banyak sedekah, banyak amal kebaikan, banyak pilihan kebaikan ya. Sehingga ada saum Rajab, karena Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Nah, salah satunya Rajab kan. Maka cara memuliakannya cukup banyak, ada dengan sedekah kan gitu ya, ada dengan amal baik yang lainnya, ada juga dengan fahtarimu bisyam, muliakanlah 4 bulan itu dengan puasa, maksudnya puasa sunnah. Nah, Rajabnya masuknya di sana. Walaupun ada jalur yang lain yang walaupun memang pangkat derajat hadisnya dhaif ya, lemah, tapi ketika fadhilul amal, keutamaan untuk kebaikan kita, hari Senin misalkan kita puasa, bagus saja. Lihat saja hari Senin, nanti keutamaan Rajab karena lihat mengagungkan bulan Rajab kan gitu. Nah, gitu. Bagi yang sudah berniat, ya, saum sunnah hari ini. Bagi yang belum, sarapan ya, sarapan itu nanti ya, gitu. Bolehkah saum sunnah niatnya pagi-pagi jam 10 baru ingat misalkan ya, saum sunnah Senin, Kamis misalnya, atau Rajab, Muharram misalkan. Nah, niat nate pagi-pagi karena lupa tadi malam tidak niat. Kalau niatnya malam, nawaitu sauma godin, sama kan, hanya kesananya hati-hati. Nawaitu sauma godin anadai pada saya Ramadan, itu jadi bulan Ramadan ya. Kalau Rajab berarti begini, nawaitu sauma godin an adai sunnati Rajab lillahi ta'ala, an adai sunnati Rajab lillahi ta'ala. Niat saya puasa besok, karena malam niatnya gitu ya, besok, untuk besok nanti kan menunaikan sunnah Rajab karena Allah. Kalau saum sunnah boleh, misalkan lupa tadi malamnya tidak niat, boleh pagi-pagi, asal sebelum zawal atau sebelum waktu duhur 10 jam 11 masih boleh saum sunnah. Kalau saum wajib nggak bisa, ada syarat tabyid. Tabyid itu harus dimalamkan niatnya, harus dimalamkan. Kalau niat saum Ramadan jam 7 pagi misalkan, baru ingat niatlah di sana, nggak jadi. Tapi dia wajib tahan sampai maghrib tuh, jangan sampai buka sampai maghrib. Tapi juga dia wajib qada, wajib bayar, rugi itu ya. Untuk saum Ramadan mah puasana wajib sampai maghrib, tapi wajib juga dibayar karena nggak pakai niat. Kecuali saum sunnah. Kalau saum sunnah boleh jam 10 baru ingat, misalkan Senin nanti misalkan, karena hari ini pada Sabtu banyak undangan. Minggu gimana? Masih ada undangan. Senin atau ayo kita saum sunnah. Senin teh kayaknya saya suka sakit, jadi lupa asal. Nah, boleh silahkan ya, Senin misalkan ya.
karena tidak harus dari mulai tanggal 1, boleh pas dipasang di Ayyamul Bid misalkan gitu ya. Di Ayyamul Bid 14, 15, 16 di tengah bulan Islam gitu ya. Bukan di tengah bulan Januari ya. Ayyamul Bid juga bukan di tengah bulan-bulan Januari, Februari, Maret, bukan di sana. Tapi 14, 15, 16 di setiap tengah bulan di bulan Hijriyah, di Muharramnya, di Safarnya, di Rajabnya, tengah-tengahnya mana misalkan, gitu ya. Jadi tidak lihat tanggal 1 Januari kapan misalkan, yang tengah-tengahnya kapan, tanggal 15 Januari mana gitu. Ya. Mulai gitu mau apa, puasa. Kenapa puasa? Udah habis gajinya juga kan? Ya, puasanya harus karena Allah. Jangan karena tidak ada makanan, karena tidak apa. Walaupun Rasul pernah begitu kan, karena tidak ada makanan kata baginda Sayyidah Aisyah, sehingga Rasul berniat untuk puasa. Tapi tetap niatnya karena Allah. Akan berbeda Bu dengan majelis ilmu. Ini hebatnya tolabul ilmi, ini hebatnya gini. Gini Pak, kalau kita sholat terus kita tidur akhir sholatnya, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Batal. Tuh hilang akal kita. Kecuali duduk yang menempatkan posisi duduknya betul-betul rapat kan gitu ya, baru tidak membatalkan salat dengan tidurnya. Nah, tapi ketika posisinya berdiri belum ya, atau sujud ya karena masih ngantuk belum kita lap gitu sampai lupa batal. Sehingga hati-hati Bapak yang Jumatan, kalau pas Jumatan kan macam-macam ya orang ketika khutbah ya, ada duduk termenung, dikira dikir gitu, mendengarkan betul-betul khotib ya. Ternyata kerek gitu ke Jumatan ya. Maka tidak bisa langsung naik terus sholat berjamaah, nggak bisa, ke air dulu, wudu dulu, batal ya. Kan saya mau menetapkan pada posisinya, iya, tapi itu ada syarat hati-hati ya. Kalau posisinya kita tidurnya ngelap gitu, terus punten kaki diangkat begini ya, sampai sambil nangkep tur gitu ya, sambil nangkep tur gitu, pulang nate Pak. Nah itu mesti gaya dulu, wudu dulu, nggak bisa langsung sholat yang ngiringan atau batal ya, gitu ya. Itu kalau khutbah akan hilang pahala Jumat kita Pak. Kalau kita hanya tidur doang gitu ya, tidur doang gitu. Makanya jangan kaget Bapak kalau ke pesantren Jati, saya itu di sana ya dari dulu tuh udah pakai Arab gitu. Bahana teh hanya penjelasannya di awal sebelum sholat Jumat ada jam 7 gitu, ada pengajian dulu. Ada pengajian dulu untuk kajian ilmiahnya gitu. Karena ketika dibawa terjemah juga apalagi panjang-panjang malah tidur, tidak didengar. Katanya supaya dapat ilmu, pulang ternyata malah dapat kerek kan itu. Nah, punten. Jadi boleh diterjemahkan, boleh kan gitu ya. Hanya batas-batas tertentu, jangan sampai musim politik masukin politik ke khutbah Jumat, hilanglah pahalanya, malah bisa batal tuh khutbahnya. Hilang pahala sholatnya, pahala Jumatnya tuh Pak. Apalagi ngobrol gitu, ini khutbah ngobrol mana gitu ya. Udah selesai khutbah, ayo selesai tuh, kita sholat Jumat. Tadi apa? Buka tuh udah ngobrol ya. Nah gitu. Atau main HP, khutbah khotib gitu ya. Ini di juru, main HP, kamu yang masih muda-muda mah game online eta ya. Jadi main bareng eta, naon mabar disebut teh. Ya kalau main online, game online, tuh gitu. Ya, bertiga atau berapa tuh. Jeung bapana itu teh di sisi anak. Gitu ya. Hilanglah fadilah Jumat bagi dia. Gitu ya. Hilang fadilah Jumatnya. Kasihan. Makanya
Masuk masjid, masuk dulu kan suka ada peringatan. Udah matikan dulu. Fokus. Sebatas fokus kan itu ya. Karena ketika kita ibadah tuh terasa sama kita. Sulit untuk fokus itu, sulit untuk khusyuk, sulit fokus. Kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati itu sulit, sok ingat ke Allah. Ke sholat gitu. Ingat ke Allah, ingat ke Allah gitu. Ya sholat tetap. Dari khusyuk aslinya, khusyuknya mah sulit gitu mah. Ya. Kan asli khusyuknya ada di Rasul, ada di sahabat. Salah satu contoh kan Baginda Ali bin Abi Thalib kalau Allah aja ketika terpanah itu nggak kerasa apa gitu. Sampai nggak kerasa dicabut itu panahnya, sampai berdarah banyak pun nggak kerasa. Sholat kita makan nyamuk hiji karena pipi, wah baku sholat sampai hilang kendali fokus kita, gitu. Dan kadang malas fokus, terus emutan tuh kemana gitu ngelayang. Kadang-kadang suka gitu kemana ngelayang pikirannya. Jadi nggak fokus baca Quran tapi pikiran kemana ngelayang misalkan. Ini fokusnya. Paling tidak fokus ya Allah ya gitu. Nah baik, kita kembalikan bahwa silahkan malah alhamdulillah kita hari ini tuh, kenapa saya tadi tanya itu, kita hari ini tuh sudah masuk tanggal 1 Rajab. Maka kata baginda Rasul, muliakan bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada apa dimuliakan maksudnya? Dulu zaman Rasul SAW ketika perang itu pas masuk bulan ini dilarang perang. Sampai kata baginda Rasul bahwa bulan Rajab itu bulan tuli. Kita Rasul. Gitu. Jadi Syahrul Rajab, Syahrul Asam. Bahwa bulan Rajab adalah bulan tuli. Maksudnya apa? Bulan tuli di mana Allah tidak mendengar lagi suara-suara yang berkelahi, suara-suara yang berperang gitu. Sehingga namanya Al-Asam. Gitu. Bulan yang tuli. Banyak penafsiran sebetulnya penjelasan dari hal itu. Hanya ketika masuk Rajab, berarti ingat Bapak Ibu, Allah jangan sampai mendengar kita berkelahi. Allah jangan sampai mendengar kita pasea, Bapak Ibu. Jadi makanya ada saum sunnah tuh, ya, maksudnya untuk pengendalian emosi kita tuh. Salah satunya itu. Karena ternyata Ibu pasnya di bulan Rajab itu dosa nanti lebih besar daripada di bulan selain bulan Hurum itu. Gitu. Tapi bukan berarti pas begitu Rajab aya pipasean terus bilang tahan dulu ya, nanti selesai Rajab baru kita lanjutkan. Bukan begitu kan ya. Justru kan bertahan maksudnya supaya nggak jadi ke depannya. Jadi benten tah dosa teh ya di bulan Rajab. Kenapa? Karena seimbang. Pahala pun beda kalau di bulan Rajab. Di buku catatan amal kita, kalau kita beramal baik di bulan Rajab beda di luar Rajab. Kalau di luar Rajab kan 1 berbanding 10. Masuklah Rajab maka kita bersyukur tuh gitu. Hari ini kita sudah masuk bulan Rajab, alhamdulillah. Itu ternyata pahalanya berbeda. Tidak lagi 1 berbanding 10, tapi 1 berbanding 70. Jadi 1 jam kita ngaji itu sama dengan ngaji 70 jam. Berat tuh 70 jam ngajinya. 1 jam juga sudah rubah-rubah bentuk kan kaki teh. 1 jam tuh iya, kaki teh rubah-rubah bentuknya. 1 jam teh. Ini di dalam catatan amal kita 70 jam di bulan Rajab itu seperti itu. Nanti masuk Syaban naik lagi 1 berbanding 700. Makanya bulan Rajab kata baginda Rasul disebut juga Syahrul It'afis Sawa, bulan digandakan pahala. Hiji banding 70. Kita baca Quran 1 hurufnya itu sama dengan 70. Kan kata baginda Rasul 1 sama dengan 10 kebaikan.
Alif Lam Mim 3 berarti 30 kebaikan. Itu luar bulan Rajab. Masuk bulan Rajab 1 banding 70. Jadi satu hurufnya sama dengan 70. Buat itu Rajab tuh kita manfaatkan ya. Mudah-mudahan ini pas momen awal ini 1 Rajab. Mudah-mudahan kita kena berkahnya Allah Subhanahu wa taala atas bulan Rajab ini. Kemudian juga bagi yang mau puasa silakan ya. Dan itu luar biasa kata baginda Rasul, barang siapa puasa 1 hari saja di bulan Rajab, 1 hari saja, itu ternyata untuk puasa beda. Kalau tadi kan 1 kebaikan sama dengan 70 di bulan Rajab. Nah untuk puasa agak beda. Kata baginda Rasul, walaupun memang saya sampaikan ini hadis ini memang baik, tapi fadilatul amal, keutamaan untuk beramal silakan. Yang penting kita tidak usah komentar itunya tuh. Saum lah saya katanya mau Senin kan gitu. Nah, itu pahalanya saum sehari di bulan Rajab. Kapanpun saum sehari di bulan Rajab, maka itu nilainya sama dengan saum 1000 tahun. Wah, Masya Allah. 2 hari sama dengan 2000 tahun. 3 hari sama dengan 3000 tahun. 7 hari 1 minggu kita puasa Rajab misalkan, maka itu ditutuplah pintu neraka jahanam. Begitu kata Rasul. Ya, ditutuplah pintu neraka jahanam. 8 hari kita puasa, maka dibukalah 8 pintu surga. Kata baginda Rasul, dimanapun kemanapun kamu masuk silakan. Itu hebat. Malah kata baginda Rasul di surga itu ada satu sungai namanya Sungai Rajab. Namanya Sungai Rajab gitu. Naharu Rajab. Hanya kata baginda Rasul, yang bisa minum air sungai itu, yang putihnya melebihi putihnya susu, yang manisnya melebihi manisnya madu, dan sangat menyegarkan ketika diminum kata baginda Rasul, maka itu hak hanya untuk yang saum di bulan Rajab gitu. Makanya mau silahkan saya mau ada yang mau, yang penting pas Ramadan ulah terpuasa gitu. Gitu. Yang penting pas Ramadan jangan sampai tidak puasa. Apalagi yang Ramadan tahun kemarin ada yang masih punya utang, bayar dulu itu gitu ya. Jangan dulu ngambil yang sunnah, bayar dulu tak kewajiban qada ta. Bisi masuk Ramadan tahun ini belum terbayar itu kena cas. Satu dia wajib masih qada yang itu wajib. Ya, tahun yang kemarin tuh cas yang kedua dia wajib fidyah. Kenapa wajib fidyah? Lah dia pelanggaran sudah melewati waktu pembayaran. Didenda tah. Masa sehari-hari aja kita waktu pembayaran lewat didenda tah. Saum Ramadan juga begitu, jika belum terkodok sudah lepas masuk Ramadan tahun ini, maka berarti dia kena cas dendanya bayar fidyah 1 hari 1 mud. Untuk memudahkan 1 mud itu 1 kilo untuk 1 hari fidyah gitu. Dan niat saya mengeluarkan fidyah ini untuk kifarat gitu ya. Untuk kifarat itu kan untuk dosa sebetulnya, untuk kifarat atas mengakhirkan qada saum saya sehari misalkan gitu. Sama fidyah untuk sholat juga sama kan. Ketika orang misalkan sakit, kemudian di rumah sakit kabel-kabel sudah terpasang di mana-mana kan gitu ya, tapi masih hidup kan. Kalau masih hidup terus kita datang, kita semperi air matanya keluar, terus kita tanya masih unggep, berarti masih sadar kan ya. Selama nyawanya masih ada, akalnya masih sehat, sholat masih wajib. Tapi bagaimana cara sholatnya coba ya? Ya kabel kesini, wah tahan itu ya. Kan nggak mungkin. Sopa ibu gendong saja ke air, suruh wudu sendiri ya, atau di wuduan kan sulit kan. Tayamum juga sulit dengan joprak ya, mau coba
Maka setiap waktu sholat ingatkan, sholat. Nah, biasanya berurai air mata. Dia ingin sholat seperti kita yang sehat, tapi saya sudah nggak mampu lagi. Hanya ingatkan saja sholat. Nanti catat 1, 2, 3. Jika umurnya selesai, di rumah sakit eta, gitu. Baru disiapkan berapa hari itu? 7 hari, seminggu bapak tuh misalkan. Lah kok bapak ya yang lulus? Jadi buat siapa ya? Nah, seminggu misalkan. Maka itu ingat berarti 7 kali 5. Kan salat tuh 1 hari 1 malamnya 5 waktu. 7 kali 5 berarti 35 waktu salat. Kali 1 kilo berarti 35 kilo. Nanti tidak bisa langsung main, kasih aja, niati fidyahnya. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata kifaratan an salati. Siapa misalnya? Cukup dalam hati gini, niat saya mengeluarkan fidyah ini untuk kifarat sholat. Nah, ya almarhum siapa dan siapa gitu. Fidyahnya gitu. Tidak bisa jauh-jauh bagikan biasanya nilainya sudah kau biasa ini fidyah kewajiban untuk menutup gitu. Tapi selama masih hidup nggak bisa Bu. Beda dengan saum. Kalau saum masih hidup kita bisa bayar fidyah kan gitu. Ya. Kalau sholat nggak bisa. Saya nggak sholat ganti sama fidyah. Hirup kene, nggak bisa. Nanti kalau sudah meninggal baru bisa diganti kan gitu. Ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi syukur. Alhamdulillah kita masuk bulan Rajab ini, mudah-mudahan berkahnya kita dapatkan karena salah satu amaliyah yang suka dibaca oleh Rasul di masuk bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasin maqasidana. Ada yang sampai wa balighna Ramadana. Ada yang ditambahin wahasil maqasidana, ada yang ditambahin waghfir lana dzunubana. Gitu ya. Monggo itu doa. Ya. Yang penting kita rajin doa. Karena kan kita banyak butuh sama Allah. Kalau rumah saya banyak butuh, rumah saya banyak keinginan, jangan lepaskan doa kita sama Allah. Terus ya doa. Allah mah diminta teh Bu, bedana Allah sama kita tuh ini. Allah mah kalau sering diminta senang. Beda dengan kita. Kalau kita mah kan sering diminta kesal mentawa gitu. Allah mah enggak. Semakin kita minta, semakin Allah senang. Gitu. Berarti tandanya bahwa kita betul-betul butuh sama Allah. Oleh karena itu tadi itu manfaatkan setelah selesai subuh kan itu ya, sampai terbit matahari. Kalau yang rineh Bapak Ibu ya, yang sudah tenang itu waktunya, itu ternyata pahalanya seperti hajian dan umroh. Selesai subuh tuh sampai terbit matahari, lihat itu terbit matahari jam berapa saat. Dan itu juga supaya pas waktu subuh kita jangan dulu mikir dunia gitu. Jadi Bapak Ibu karek hudang kulam kan, gitu ya, karek gugah kulam, baru saja bangun tidur geus pasea masalah beas misalkan. Ya. Karek hudang sare. Terus ditagih hutang, udang sana teh Pak, bangun atuh Pak. Lihat hutang sampai gini, bayar tuh kumaha, malah karek gugah pulang pokoknya. Kan itu nggak enak Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau tenang memang jangan bicara hal-hal itu. Sok Bapak Ibu lagi makan bareng ya dengan keluarga, kan makan bareng dengan anak, istri itu luar biasa, Pak. Ya. Bahkan kata Rasul kan, siapa saja ibu bapak yang makan bareng dengan anaknya dengan rasa syukur dalam hatinya bisa makan bareng dengan anak-anak, maka itu nilai pahalanya sama seperti kita sedang menghalang pintu neraka. Gitu. Kita ketua ngumpul sareng urang kali gitu ya. Ya. Itu bisa jadi penghalang pintu neraka. Gitu. Atau kita lihat wajah anak kita tuh, lihat dengan rasa syukur.
alhamdulillah kita syukur jadi naik ibadah karena Allah mau memberikan amanah anak ini. Ditinggal wajah. Maka kata Rasul, melihat wajah anak dengan rasa syukur tuh sama seperti kita melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Biasa tuh, kan gitu ya. Nah itu nilai-nilai ibadah cukup banyak kan gitu. Dan kayak subuh itu supaya waktu pas subuh itu jangan dulu mikir gitu. Jangan gitu kan ya, ketika makan saja enak kayak gitu terus tiba-tiba ibu Pak makan mulu tuh utang tuh listrik belum dibayar, anak-anak wah nggak enak terkasih untung tuh piring nangalayang dah. Berhenti dah, sudah nggak usah makan kalau gini mah tuh, aduh sewaktu kali. Oh mana ini lagi enak nonton bareng misalkan, tapi tiba-tiba cetuk misalkan, nggak enak. Apalagi subuh gawat tak ada. Jadi bangun tidur mah jangan mikir dulu yang macam-macam, sok menghadap ke kamu. Subuh pas ya masalah hutang misalkan, karena ke subuh mikiran gas, karena subuh mikiran namanya masa duniawi ya. Itu kata Rasul, barang siapa yang dia masuk subuh, man asbaha wad dunya akbaru hamni. Barang siapa yang waktu subuh masuk dia subuh, karena gugah pulang gitu baru bangun tidur nih. Lalu kemudian pikirannya dibingungkan dengan urusan dunia, utang ini, utang itu, hilang segala macamnya. Dengan urusan dunia, menghadap ke Allah langsung. Maka Allah akan mencoba dengan 4 hal. Kok Allah bakal dicoba itu? Dengan 4 perkara. Barang siapa yang subuh-subuh, ya, dia sudah berpikir masalah duniawiyah, maka Allah akan mengujinya dengan 4 hal. Gitu. 1, dia akan menemukan rasa bingung yang tak pernah berujung. Jadi kalau Allah tadi bingung kan ya berarti liur wajeng liur tah. Ayo mikiran, di pikiran terus. Biasa wae. Ya, ayo di pikiran, acisna teh ayo wae terus. Karena di pikiran mah terus bingung terus gitu. Itu 1. Yang kedua, kesibukan yang tak pernah menemukan santai. Terus sibuk. Nah, dari pagi sampai sore semalam sampai malam terus sibuk mengejar dunia. Tapi terbengar-bengar. Ya, sampai sholat telat, ngaji tanah misalkan. Waduh, tak itu ya. Sampai benar-benar Allah tidak dilupakan. Saking mengejar target, wah iya dunia. Padahal yang ngatur Allah. Kan gitu. Bukan nggak boleh bekerja keras, itu harus begitu. Ya, karena itu juga ibadah kan. Ya. Bekerja keras. Hanya jangan sampai melupakan sholat, kewajiban lah. Kan itu ya, kewajiban. Itu yang kedua tuh. Dia akan diberikan ujian apa? Kesibukan yang tak pernah menemukan apa? Waktu santai. Terus sibuk, badan nanti capek bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakrun la yablughu gina abada. Dia tidak akan diberikan hati yang kaya. Hatinya selalu miskin, hatinya selalu merasa tidak cukup. Jadi diberi saku mahal gitu cukup gitu. Nah gitu. Nah kan kaya yang luar biasa itu kaya hati. Gitu. Tentu kita juga berharap kaya di dunia ini. Ya, punya banyak itu, punya ini, punya itu. Tapi itu kan tuntunannya cukup berat ya, yang akhir tanggung jawab. Ini motor dari mana? Ini kendaraan dari mana? Ini rumah dari mana? Ini uang dari mana? Terus ditanya di omil akhir itu tanggung jawab kan. Terus dihisap jadi hisap. Sud gitu. Makanya harta yang kita miliki suruh pergi ke surga duluan sebelum kita masuk sana. Jadi harta yang kita miliki itu suruh pergi duluan ke surga sebelum kita. Kumaha caranya? Iya kan gitu ya, diinfakkan, sedekahkan, kan itu ya. Nah, dibelanjakan pada hal-hal yang positif kan gitu ya. Termasuk juga Bapak ya, karena sedekah terbaik itu, Bu pengen tahu sedekah yang terbaik dan nilai pahalanya lebih besar?
Pak, sedekah terbaik dan nilainya paling besar adalah sedekah pada istri. Waduh, nah, sedekah paling gede pahalanya itu sedekah ke istri. Jadi kita kasih istri juga kita sedekah. Itu. Jadi jangan koret Pak wayahna. Wah, ternyata sedekah itu lebih besar daripada memasukkan ke masjid plak gitu. Hari ibuna nangis di bumi. Itu bisa besar, lebih besar pahalanya daripada itu ternyata. Cuma kadang suka terlupakan. Makanya namanya juga infak, nafkah. Nafkah itu luar biasa. Ya gitu. Nilai pahalanya sama berarti kan udah harus sedekah kemana ya udah. Istri saja kita sedekah itu nilai pahalanya besar. Anak saja kita sedekah itu nilai pahalanya besar. Kan gitu, sama aja. Nah, itu yang ketiga, kepakiran dalam hati yang tak pernah berujung. Jadi ngerasa tidak cukup terus hatinya. Dan yang terakhir, yang keempat, amalun la yablughu muntahahu abad. Ngahayal teureun-eureun. Tayana nu tobat. Lamun subuh kene geus mulai mikiran beras segala macam dunia, maka sama Allah diuji. Dia akan jadi penghayal kelas berat. Di mana wae dia berada ngahayal. Asup ka jaman wae menilami ngahayal heula ternyata. Ya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Makanya hiduplah jangan seperti orang mahjub kata Rasul. Mahjub itu terhalang sama Allah. Maksudnya apa? Ketika kita apa yang kita lakukan misalnya, ketika apapun yang kita lakukan, sok sandarkan semuanya pada Allah. Kan gitu ya. Makan kumaha carana supaya jadi pahala kan itu. Wih, pahalanya kan? Kita syukurnya ke Allah. Punten Bapak yang suka udud misalkan ya. Sebetulnya nikmatnya bukan pada ududnya, tapi Allah memberikan nikmat gitu. Ya ngerokok poe ya nikmat, lain ngerokok nikmatnya Allah yang memberikannya. Kan gitu ya. Jadi kayak mengingat sama Allah, jadi ingat ke Allah. Nuhun Gusti. Gitu ya, masih kena nikmat ya tuang teh.